Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Dimas Intan Aftania. Ini YouTube channel aku yang dimana insya Allah akan memberikan konten-konten yang positif dan yang bermanfaat tentunya bagi kalian. Jadi untuk itu aku butuh banget dukungan dan support kalian. Kalian jangan lupa banget dan wajib banget untuk subscribe, comment, and share, oke? Dan bila perlu hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Sekarang juga ya guys, wajib. Jadi di video ini aku bakal menjelaskan pengalaman aku sekaligus mengedukasi khususnya perempuan dengan adanya benjolan di payudara sehingga melanjutkan penanganan operasi tumor FAM payudara. Oke, langsung aja ya aku cerita gimana sih awal mulanya banget sampai aku memutuskan untuk operasi FAM payudara. Nah, jadi apa itu FAM? FAM yaitu tumor jinak payudara pada wanita di usia muda. Nah, jadi ini aku searching di Google, jadi akan aku bacain untuk definisi jelasnya. FAM atau fibroadenoma mamae adalah jenis tumor jinak di payudara. Fibroadenoma ditandai dengan benjolan kecil di salah satu atau kedua payudara yang teraba padat dan mudah digerakkan. Fibroadenoma ini sering terjadi pada wanita yang memiliki faktor-faktor sebagai berikut: berusia 15-30 tahun, mengkonsumsi pil KB sebelum usia 20 tahun, sedang hamil, yang terakhir menjalani terapi penggantian hormon. Juga untuk benjolan tersebut memiliki ciri-cirinya, yaitu tidak terasa sakit, terasa kenyal dan padat, berbentuk bundar dengan tepi benjolan yang mudah dirasakan, terus yang terakhir itu mudah digerakkan. FAM bisa hilang dengan sendirinya, tetapi pada beberapa kasus dapat membesar dan harus diangkat melalui operasi. Nah, jadi awal mulanya aku tahu ada benjolan itu sekitar 6 tahun yang lalu, dan disitu aku masih kelas 2 SMA. Jadi aku terasa ada benjolan di payudara aku, dan itu masih kecil gitu loh guys, dan aku sempat mengabaikannya karena pikir aku itu adalah part dari payudara wanita guys. Tapi setelah itu, selang beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, aku ngerasain benjolannya itu mengecil, ngebesar, terus mengecil lagi gitu loh guys. Dan akhirnya aku searching di Google dan disarankan untuk melakukan sadari. Dimana sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Sadari itu penting loh guys. Sadari yaitu bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Setelah aku ngelakuin sadari dan benar aja guys, ternyata ya seperti yang aku ngomong tadi, di sebelah kanan itu ada benjolan. Dan untuk yang di sebelah kiri itu aman, gak ada benjolan apa-apa. Tapi masalahnya itu tadi guys, aku sempat mengabaikan yang ada di sebelah kanan itu. Soalnya itu tadi aku juga takut ngomong sama orang tua, dan aku pikir itu juga bukan apa-apa guys. Jadi benjolan itu udah hinggap di payudara aku selama 6 tahun. Jangan dicontoh ya guys. Terus kondisinya itu makin tumbuh, makin besar, dan aku juga gak tahu bisa ngebesar. Dan parahnya lagi, ketika aku memberanikan diri untuk kontrol ke rumah sakit, jadi diperiksa tuh payudara aku dengan dokter bedah, dan ternyata di sebelah kiri juga ada benjolan guys, tapi masih kecil. Jadi aku baru memberanikan diri untuk kontrol itu bulan Maret kemarin 2022. Setelah 6 tahun lamanya aku baru memberanikan diri, dan ternyata di sebelah kiri setelah dicek sama dokter bedah, itu sebelah kiri dia ini guys, dia periksa, ternyata juga ada gitu katanya, ini sebelah kiri ada juga nih katanya, tapi masih kecil. Terus setelah berbincang-bincang, lalu dokternya ngomong disarankan untuk saran dokter angkat aja dua-duanya biar sekalian, dia ngomong seperti itu guys, dengan cara operasi tadi. Nah, jadi untuk benjolan kiri dan kanan, walaupun yang sebelah kiri itu masih kecil, baiknya diangkat langsung dua-duanya dengan cara operasi. Dan di situ aku kaget banget guys, ya karena kan emang nggak ada tuh yang sebelah kirinya. Tapi ya mau gimana lagi guys,
Jadi jangan ditiru ya guys. Kalau kalian ada yang ngeganja sedikit pun benjolannya ataupun masih kecil, itu langsung aja sih ke dicek baiknya. Nggak usah khawatir guys, dan nggak usah takut. Daripada lama-kelamaan nanti bakal ya gimana-gimana. Kan kayak dari pengalaman aku tadi. Nah, balik lagi, setelah aku tahu ada benjolan tadi, lalu aku searching lagi banyak-banyak dan banyak juga ketemu artikel-artikel yang mengatakan kalau benjolan di payudara itu adalah kanker, ini dan itu dan sebagainya. Padahal tidak selamanya benjolan yang ada di payudara itu adalah kanker. Jadi, cara mengetahui apakah benjolan di payudara itu adalah tumor jinak atau tumor ganas, kalau secara pasti bisa dicek langsung ke dokter. Dan tapi kalau dilihat dari definisi googling, dia mempunyai ciri-ciri yang aku katakan tadi. Dia tuh ada benjolan yang keras dan kenyal gitu, dan kalau bisa digerakkan dan tidak sakit guys. Atau lebih jelasnya kalian bisa searching sendiri di Google biar lebih pahami sendiri kalimatnya. Dan emang guys, yang aku rasain bener-bener nggak ada sama sekali sakit, dan dipegang-pegang pun nggak sakit. Dia memang kalau dipegang ngegeser gitu loh guys. Nah lanjut, setelah aku ada pikiran dan memberanikan diri untuk pemeriksaan, jadi sebelumnya aku itu daftar BPJS terlebih dahulu biar dalam menjalani operasinya itu gratis guys, dan no biaya apapun. Setelah beberapa hari kemudian, aku langsung ke Vaskes BPJS. Nah, setelah aku ada di Vaskes Klinik Siva, jadi di sana aku untuk pemeriksaan pertama kalinya oleh dokter yang aku pilih itu perempuan. Nah, jadi banyak ditanya-tanya, dan setelah itu diarahkannya lah untuk lebih lanjut untuk rujuk ke rumah sakit Siloam Palembang. Setelah lama menunggu, dan akhirnya aku mendapatkan surat rujukannya, dan keesokannya aku langsung ke rumah sakit Siloam untuk check up kembali ke dokter bedah yang namanya dokter Alicia. Jadi aku pilih yang dokternya perempuan guys. Dan setelah dicek, yaitu tadi guys yang aku omong tadi, yaitu ada benjolan yang sebelah kanan yang membesar, dan juga ketemu di sebelah kiri ada juga benjolan yang masih kecil, dan disarankan untuk diangkat kedua-duanya karena takutnya makin membesar sehingga tidak nyaman dan dapat mengganggu jaringan pada payudara. Lalu setelah dokternya menyarankan untuk operasi, dokternya langsung membuatkan jadwal operasi, yaitu hari Sabtu kemarin tanggal 19 Maret 2022 jam 12.30. Terus setelah mengikuti arahan, untuk itu aku langsung cek radiologi, cek darah, dan melakukan swab, registrasi kamar, dan registrasi rawat inapnya juga. Dan setelah di malam Sabtunya, aku langsung rawat inap, dan besok paginya aku puasa 6 jam dan diinfus oleh perawatnya. Dan itu di siang hari, jadi aku disarankan juga untuk mandi terlebih dahulu dan dikasih sabun dari sananya. Jadi aku menggunakan sabun dari rumah sakit itu, dan untuk menggunakan baju operasinya yang talinya di belakang. Nah, setelah waktunya tiba, aku dijemput jam 12.30 atau jam 12:04. Tuh aku langsung dijemput menggunakan kursi roda. Dan setelah itu aku turun ke lantai 3 di ruangan operasi. Kesanalah ke ruang operasinya. Setelah aku masuk di ruang operasi, aku langsung dibius total, dan aku dibiusnya itu di hidung guys, melalui uap gitu. Terus tanpa sadar aku mungkin ngantuk, terus langsung tertidur. Terus nggak lama kemudian dibangunin oleh suster, bangun mungkin gitu ya. Terus pas aku bangun, itu kata perawatnya, udah selesai operasinya, cepet ya, katanya gitu guys. Dan aku kayak nggak percaya guys, soalnya kan perasaan baru tadi tidurnya, kok tiba-tiba bangun sudah selesai. Dan aku lihat juga di jam dinding itu udah jam 2 guys. Dan berarti kisaran 1,5 jam aku operasinya, durasinya. Dan pas aku bangun itu terasa ngantuk banget, dan apa ya, aku ngerasa di dada aku ini kayak nggak diapa-apain guys, saking nggak sakitnya.
Nah setelah itu aku dipindahkan ke ruangan tunggu untuk aku ke bawah lagi. Mungkin lumayan lama, sekitar sejam setengah juga. Jadi aku dijemput jam 4. Nah setelah aku dipindahkan ke sana, nah baru tuh ngerasain yang namanya nyeri di payudara aku. Tapi nggak nyeri yang sakit banget, enggak guys. Nyeri, cuman nggak nyeri-nyeri banget, masih bisa ditahan gitu loh. Dan setelah itu aku dijemput oleh susternya untuk ke kamar lagi, dan ditanya tuh sama susternya, gimana, nyeri nggak? Katanya iya nyeri, cuman nyerinya nggak yang gimana-gimana kak. Oh ya enggak, ya sudah nggak apa-apa, bagus, dia ngomong seperti itu. Nah setelah itu udah, aku masih kayak ngantuk berat gitu guys. Lalu aku tidur dan bangun-bangunnya aku udah jam 8 malam saking bawaan dari obat biusnya itu. Nah bangun-bangun itu agak-agak mual gitu loh guys. Mungkin itu efek dari obatnya juga, mual tapi nggak mual banget. Dan aku masih bisa menyantap makan walaupun agak gimana gitu makannya. Dan di keesokan harinya aku langsung jam 9 itu langsung ditelepon oleh pihak registrasinya boleh disuruh pulang. Jadi aku di rumah sakitnya itu 2 malam 3 hari guys. Malam Sabtunya aku udah nginap, Sabtu operasi, terus minggu siangnya aku udah disuruh pulang dengan secara sudah sembuh ibaratnya. Tapi setelah di dalam perjalanan aku pulang ke rumah, itu aku baru ngerasain yang mualnya bener-bener hebat bener guys. Bener-bener hebat bener, yang bener-bener mual betul guys. Parah banget sih, itu mualnya yang mual-mual banget, yang nggak bisa ditahan gitu. Lalu orang tua aku pergi ke apotek untuk beli obat mualnya, karena di rumah sakitnya nggak dapet guys obat mual, cuman dikasih obat nyeri sama obat antibiotik aja. Pada saat di rumah aku ngerasain ngantuk lagi dan mualnya sudah agak mendingan soalnya aku udah minum obat mual. Lalu aku tidur, dan pada saat itu payudara aku nggak terlalu nyeri gitu loh guys. Yang nyeri, dia tuh nyeri ya, cuman nggak yang lama banget gitu, nyut-nyutnya cuma sebentar doang gitu guys. Jadi nggak yang parah banget, alhamdulillah nggak ngerasain kayak gitu. Nah setelah itu sudah kayak oh ya, kalau misalnya aku angkat tangan kayak gini tuh kayak masih sakit gitu kemarin. Dan setelah 2 hari udah relax. Terus dikontrol ulang lagi seminggu kemudiannya ke rumah sakit lagi untuk kontrol ulang, dan dilepaslah jahitannya. Nah pas di jahitan dilepas itu nggak sakit juga sih guys, cuman kayak digigit semut gitu. Nggak usah takut lah kalau udah saatnya untuk pencabutan benang jahitnya. Jadi untuk penyebabnya itu kalau dari segi searching itu juga belum diketahui guys, dan dokter juga bilang belum diketahui. Tapi untuk pemicunya itu bisa jadi hormon, dan hindari makan makanan yang pengawet, permicinan, dan usahakan untuk gaya hidup sehat guys, dan polanya juga teratur. Dan pada saat itu aku juga ngerasa kalau misalnya pola makan aku itu nggak bener gitu loh guys. Jadi untuk kalian jaga kesehatannya, dan pola makannya itu harus benar-benar sehat dan teratur ya guys. Sekali lagi hindari makanan yang banyak pengawetnya, yang banyak micinnya, apalagi kayak junk food, fast food kayak gitu, yang cepat saji gitu. Itu kalau bisa dihindarin. Sekali-sekali nggak apa-apa, kayak sekali nggak apa-apa, cuman kalau bisa dihindari lebih baik lagi. Nah, oke. Dan sekali lagi aku ingatkan untuk kalian untuk jangan lupa sadari pemeriksaan payudara sendiri, dan itu penting untuk kalian untuk tahu kesehatan payudara kalian sendiri dan untuk sehat atau tidaknya. Dan amin-amin kalau misalnya ketemu benjolan itu kalian langsung aja cek ke dokter untuk tahu lebih jelasnya agar tidak kenapa-kenapa sesuai dengan pengalaman aku. Dan pokoknya jangan ditiru guys sampai yang berbulan-bulan, apalagi yang bertahun-tahun kayak aku sudah 6 tahun. Oke, pada intinya aku nggak akan makan makanan yang macam-macam lagi, dan aku akan menerapkan hidup sehat. Oke guys, itulah cerita pengalaman aku dari awal mulanya aku tahu ada benjolan sampai akhirnya aku operasi, dan menjelaskan setelah pasca operasinya. Nah, semoga video ini benar-benar bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa ambil kesimpulannya. Dan aku mohon maaf banget kalau misalnya penjelasan aku kurang
masih kurang bagus atau belepotan atau masih kaku, karena aku di sini juga baru belajar untuk ibaratnya masih YouTube pemula gitu guys, dan konten juga baru pertama kali banget. Jadi untuk itu mohon maaf ya guys. Dan untuk kalian, kalau ada yang mau bertanya-tanya, boleh tinggalin di kolom komentar seputar cerita dari pengalaman aku tadi, atau seputar farm, atau kalian ada yang berpengalaman kayak aku, boleh. Nanti insya Allah aku akan jawab satu-satu dari komentar kalian. Oke, langsung aja penutupan atau closing. Jangan lupa untuk subscribe, comment, and share, dan hidupkan lonceng notifikasinya ya guys. Oke, see you.